Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kali ini kita akan membahas tentang bab salat Jumat menggunakan kitab Taqrirat Sadidah jilid 1. Langsung pada pembahasan bab salatil Jum'ati, bab mengenai tentang salat Jumat. Pada baris yang paling atas, salatul Jum'ati, salat Jumat, rakatani tu'addiyani fil yaumil ma'ruf, yaitu rakatani 2 rakaat tu'addiyani yang dilakukan fil yaumil ma'ruf pada hari yang telah diketahui umumnya oleh orang, yaitu fi waqti zuhri, yaitu dilakukannya di waktu zuhur, wal mu'tamadu, dan pendapat yang mu'tamad menurut para ulama, annaha, bahwasanya salat Jumat salatun mustaqilatun, yaitu salat yang tersendiri, walaisat zuhran maksurah, bukan salat zuhur maksurah yang diringkas. Bukan salat zuhur yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Kalau salat Jumat kan 2 rakaat itu ya. Bukan berarti salat Jumat itu adalah salat dari ringkasan salat zuhur. Walihaza salatu zuhri, pada baris yang kedua, walihaza salatu zuhri la tugni ma imkanil jum'ah, dan oleh sebab itu, dari yang demikian ini salat zuhur itu la tugni, tidak dapat mencukupi ma imkani, bersama dengan imkanil jum'ati, memungkinkan atau mengenai salat Jumat, imkanil Jumat idza lam yadiqil waqti, jika tidak dalam waktu yang sempit. Artinya apa? Salat zuhur tugni, mencukupi kalau waktunya itu sudah sempit. Artinya ketika udah keluar daripada waktu dan tidak memenuhi syarat-syarat daripada salat Jumat, maka orang tidak melakukan salat Jumat, akan tetapi melakukan salat zuhur. Sedangkan di sini salat Jumat tidak bisa diganti menjadi zuhur apabila masih dalam waktunya, lam yadiqil waqti. Fadilatuha, fadilah salat Jumat, hiya afdalu salawatil mafrudati, hiya salat Jumat afdalu, seutama-utamanya salawati, yaitu salat-salat mafruḍah, salat-salat yang wajib. Salat-salat yang wajib, salat 5 waktu, maka salat Jumat afdalu, lebih afdal. Wa jama'atuha, dan jamaah, berjamaah di dalam salat Jumat afdalu, itu juga lebih afdal. Afdalul jama'ati, lebih afdal daripada jamaah-jamaah salat yang lainnya. Wa hiya min khususiyati hadzal ummah, pada baris yang paling atas, dan salat Jumat min khususiyati hadzal ummah, yaitu khususiyah, kekhususan untuk umatnya Nabi Muhammad. Wa fil hadis, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatu salawatul khamsa, yaitu salat 5 waktu, wal jum'ati ilal jum'at, dan salat Jumat sampai salat Jumat yang akan datang, wa Ramadan ila Ramadhani, dan dari bulan Ramadan sampai Ramadan yang akan datang, mukaffiratun, yaitu menjadi kafarat, menjadi penebus, 5 bainahunna, 5 di antara keduanya, iza ijtunibatil kabair, jika seseorang tersebut meninggalkan dosa besar. Ada Jumat 1 ke Jumat yang setelahnya, maka itu menjadi kafarat di antara kedua tersebut, di antara Jumat yang akan datang, atau Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang, maka pertengahan itu menjadi kafarat, penebus daripada dosa-dosa jika dia meninggalkan dosa besar. Wa man ghassala yaumal jum'ati wa iktasala, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, wa iktasala, wa batakarra, kemudian dia berangkat pagi-pagi, wa masyal walam yarkab, dan dia berangkat Jumatnya dengan berjalan, tidak menggunakan kendaraan, wa dana minal imami, kemudian dia mendekati imam, fastama'a, kemudian dia mendengarkan khutbah daripada imam, walam yalgu, dan dia di dalam khutbahnya itu dia tidak bermain-main, artinya melakukan perbuatan yang sia-sia, kana lahu bikulli khatwatin, maka bagi orang tersebut setiap langkahnya amalu sanati ajrun siyamiha wa qiyamiha, maka seperti orang yang melakukan suatu amalan selama setahun, ajru, mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkan amalan 1 tahun,
puasa maupun qiyamiha, menghidupkan pada bulan puasa. Sunnatu fardiyatiha, dan sanatu yaitu tahun fardiyatiha diwajibkannya salat Jumat. Furidat bi Makkah Lailatul Isra, salat Jumat diwajibkan di Mekah pada malam Isra Mi'raj wal Mi'raj. Wa awwalu man salaha, dan orang yang pertama melakukan salat Jumat yaitu namanya As'adu ibnu Zurarah, pada baris kedua ya, baris yang pertama nih. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ma'a Mus'ab ibni Umar, bersama Mus'ab ibni Umar, nahiyata, yaitu dikerjakannya di Kuba, Masjid Kuba, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di catatan kakinya wasumiyal yaum Jum'ati, dan dinamakan nama Jumat di ijtima'in nas fihi lis-salat, karena berkumpulnya manusia ketika itu untuk melakukan salat. Wakila, ada yang mengatakan di ijtima'i Adam bihawa'i fihi, karena dinamakan Jumat karena berkumpulnya Nabi Adam alaihi salam bersama istrinya yaitu Siti Hawa pada hari Jumat. Wakila, dan ada juga pendapat yang mengatakan li'anna Allah azza wa jalla jama'a fihi khalqa Adam, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan di dalam hari Jumat tersebut yaitu penciptaan Nabi Adam. Wa isamma, dan diberikan nama fil jahiliyah yaumul arubah ya. Pada zaman jahiliyah dinamakan yaumul arubah. Wa tasmiyatul malaikati fil jannah yaumul mazid, dan diberikan nama oleh para malaikat di surga hari Jumat diberikan nama yaumul mazid. Wa huwa sayyidul ayyam, dan hari Jumat adalah pemimpinnya para hari. Wa afdalul ayyam, dan sebaik-baiknya hari ayyamul usbu, selama sepekan. Bal indal imami Ahmad afdalu min yaumul arafah, bahkan menurut Imam Ahmad bin Hambal afdalu, hari Jumat lebih utama daripada hari Arafah. Kemudian mengenai tadi hadis, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendekati imam, kemudian dia berangkat pagi-pagi, kemudian dia berjalan, wa iktaraba wa istama'a, kemudian dia mendekati imam, kemudian dia mendengarkan khutbah imam, kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha qiyamu sanah wa siyamuha, maka bagi dia setiap langkahnya dia yakhtuha mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan puasa 1 tahun, qiyamuha, dan menghidupkan puasa selama setahun. Warahul Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wa rijaluhu rijalus sahih ya, rijaluhus sahih. Walam yusalihan Nabi, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum merealisasikan atau melaksanakan salat Jumat di Makkah di adami tamakunihi minha, karena tidak memungkinkan untuk melakukan salat Jumat di kaunil muslimin mustakhfin, karena keadaan umat Islam sedang lemah. Arti Islam ketika masih di Mekah belum menjadi Islam yang kokoh seperti ketika Islam di Madinah. Oleh sebab itu Rasulullah hijrah, pertama hijrah itu disebabkan wahyu ya, bukan karena unsur dikucilkan Rasulullah dari Mekah, tapi emang itu sudah perintah dari Allah. Kucilkan atau dikucilkan, tetap Rasulullah akan hijrah ke Madinah, karena yang demikian itu adalah wahyu. Karena setiap pergerakan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan keinginan sendiri. Jadi belum dilaksanakan atau terrealisasinya sholat Jumat karena tidak ada kemungkinan, tidak memungkinkan pada waktu itu. Di kaunil muslimin mustakhfin, karena keadaan muslimin umat-umat Islam pada waktu itu masih lemah. Syurutu wujubil Jumat, syarat wajib Jumat sab'atun, ada 7. Al-Islamu, yang pertama Islam. Fala tajibu alal kafir asli, maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Kafir asli adalah kafir yang emang sudah bawaannya dari lahir emang udah kafir. Watajibu alal murtadi, dan wajib salat Jumat itu bagi orang murtad,
Oleh sebab itu fayaqdiha zuhran, oleh sebab itu dia itu selama dia murtad, maka dia itu Jumatnya kan ditinggalin sholat Jumatnya, maka dia kodo fayaqdiha zuhron, dikodo dengan apa? Melaksanakan sholat zuhur. Iza raja ilal Islam, apabila dia telah kembali ke agama Islam. Dia murtad di umur 18 tahun, kemudian dia kembali lagi ke agama Islam di umur 21 tahun. Berarti 2 tahun dia ninggalin Islam. Berarti selama 2 tahun dia mengkodo atau mengganti sholat Jumatnya dia yang pernah dia tinggalkan selama murtadnya itu, dikodonya dengan melakukan sholat zuhur. Kemudian syarat yang kedua pada baris yang atas, al-bulugu, dewasa. Fala tajibu ala sabi, maka tidak wajib bagi bocah, bagi anak kecil. Watasihu minhu, akan tetapi sah bagi anak kecil, minhu idza kana mumayyizan, apabila anak kecil tersebut sudah tamyiz. Ukuran tamyiz 6 tahun 7 tahun. Tamyiz bisa didefinisikan adalah anak kecil yang sudah bisa membedakan baik dan benar, bisa membedakan mana kanan mana kiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri, tidak lagi disuapi lagi oleh orang tuanya. Kemudian definisi balik juga kalau dari segi umur 15 tahun, baik wanita maupun laki-laki. Ketika wanita dan laki-laki telah sampai pada umurnya 15 tahun, walaupun dia belum mimpi basah, walaupun dia belum haid, maka dia sudah terhitung balik, karena dihitung dari segi umur, sudah mencapai 15 tahun. Kemudian umumnya itu 9 atau 10 tahun atau 12 tahun ya. Umumnya udah balik. Atau kelas 6 SD, kadang udah ada yang balik, atau SMP. Al-aqlu, kemudian berakal, syarat Jumat yang selanjutnya. Syarat yang ketiga, berakal, fala tajibu alal majnun. Kemudian yang tadi ya, jadi betul anak kecil itu tidak masuk pada syarat, artinya dia tidak masuk syarat wajib Jumat. Tapi anak kecil apabila dia melakukan sholat Jumat ya nggak apa-apa, sah sholat Jumatnya. Tapi dia tidak masuk syarat karena syaratnya itu dewasa. Maka anak kecil yang belum tamyiz itu tidak wajib. Dan anak kecil yang sudah tamyiz, maka dia sah sholat Jumatnya walaupun dia tidak memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, berakal, fala tajibu alal majnuni, maka tidak wajib bagi orang gila, wala tasihu minhu, dan tidak sah orang gila melaksanakan sholat Jumat. Kalau seandainya ada orang gila melakukan sholat Jumat, maka tidak sah karena syaratnya itu berakal. Al-hurriyatu, kemudian syarat yang keempat adalah merdeka. Merdeka ini ya kayak kita ini kan bukan seorang budak ya. Merdeka, orang yang merdeka wajib sudah masuk syarat daripada sholat Jumat, wajib sholat Jumat. Fala tajibu alal abdi walau muba'adon au mukataban, maka tidak wajib alal abdi bagi seorang budak, walau muba'adan, walaupun budaknya budak muba'ad atau budak muqataban atau budak muqatab. Definisi atau mengenai tentang budak muba'ad dan muqatab, yaitu lihat aja di Google ya, apa sih budak muba'ad dan budak muqatab. Ya, jadi budak tidak diwajibkan untuk Jumat, baik itu budak muba'ad atau budak muqataban. Tapi kalau seandainya si budak ini pengen melaksanakan atau ingin melakukan sholat Jumat, watasihu minhum, sah bagi mereka. Wa dzukuratu, kemudian syarat selanjutnya yang kelima adalah laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat. Fala tajibu alal mar'ati, maka tidak wajib bagi wanita untuk melaksanakan sholat Jumat, wala alal khunsa, dan tidak wajib juga bagi khunsa, transgender, orang yang memiliki dua kelamin. Kalau bencong ngamen-ngamen itu tetap dihitung laki ya. Tapi ini khunsa ini adalah transgender ya, transgender, memiliki dua kelamin dari lahir. Watasihu minhuma, dan tapi kalau misalnya wanita dan transgender ini tetap pengen laksanain sholat Jumat, maka sah untuk keduanya. Kemudian syarat selanjutnya as-sihhatu, pada baris yang paling atas, fala tajibu alal marid, maka tidak diwajibkan bagi orang yang sakit, allazi yasuqu alaihin hudur,
yang dimana orang sakit tersebut merasa berat atau terasa berat di badannya dia untuk menghadiri, kama syaqatil masyi fil matar, seperti dia itu beratnya dia al masyi, yaitu berjalan fil matar ketika turun hujan. Ketika turun hujan, bagi orang yang sakit ini merasa keberatan, udah sakit kemudian turun hujan. Fala tajibu alal marid, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Cukup dia melaksanakan sholat zuhur. Cuma kalau sakit yang biasa, cuma pusing-pusing biasa apa ini ya, kemudian dia tidak merasa berat untuk menghadiri, maka diwajibkan bagi dia. Adapun kalau kayak tipes, sakitnya demam berdarah, dia udah nggak memungkinkan bagi dia untuk menghadiri Jumat, maka tidak wajib. Fa iza hadara ba'da zawali, apabila orang yang sakit tersebut hadir setelah ba'da zawali, setelah waktu zawal, fala yajuzu lahul insirafi, maka tidak wajib bagi dia itu untuk berpaling atau pergi daripada melaksanakan sholat Jumatnya, illa idza syaqqa alaihil intizar, kecuali bagi dia itu berat untuk menunggu, masyaqqatan syadida, disebabkan dia itu merasa sangat berat sekali, la tuhtamalu, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk melaksanakan sholat Jumat itu sampai selesai. Misalnya dia menghadiri sholat Jumat jam 11, kemudian dia di jam 12 pas Jumatnya berlangsung dia nggak kuat, maka boleh dia untuk pulang karena tidak memungkinkan lagi, karena dia udah nggak bisa nahan. Adapun dia masih kuat, ya dilanjutkan sampai selesai. Fala yajuzu lahul insiraf, ya maka tidak diperkenankan bagi dia yang dia masih mampu menahan sakitnya itu untuk memutus berlangsungnya sholat Jumat yang sedang dia lakukan. Al-iqamatu, kemudian yang ketujuh iqamah, fala tajibu alal musafiri, menetap, artinya dia itu tidak dalam perjalanan, maka tidak wajib. Fala tajibu alal musafiri, maka tidak wajib bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa tajibu alal mustautini, dan wajib bagi orang mustautin, orang yang menetap juga, min babil aula, ya itu. Jadi iqamah adalah orang yang dimana itu dia melakukan safir atau melakukan perjalanan, kemudian dia itu ketika dia sampai kota tujuannya, misalnya dia orang Surabaya, kemudian dia itu melakukan perjalanan ke Semarang. Di Semarang itu dia niat pengen tinggal di Semarang itu selama 4 hari lebih, maka dia disebut orang yang mukim, ya. Walaupun dia itu memiliki niat kembali ke Surabaya, walaupun dengan waktu yang lama. Sekarang kita lihat apa itu dhabitul mukim, ya. Jadi yang diwajibkan sholat Jumat itu mukim, ya, dan mustautini, orang yang menetap, artinya orang yang tidak melakukan perjalanan. Dhabitul mukim, batasan orang bisa disebut orang mukim, huwal ladzi nawal iqamata, yaitu adalah orang yang dia berniat untuk menetap fi baladi, di suatu daerah, arba'ata ayami, selama 4 hari, fa aktsaru, atau lebih dari 4 hari. Ghayra yaumi dukhuli wa khuruji, ya bukan hari ketika dia masuk atau dia ketika dia keluar. Wa fi niyatihi ruju', dan di dalam niatnya si mukim ini dia itu niat kembali ke daerahnya. Liwat nihi walau ba'da zaman tawil, walaupun dia kembali ke daerahnya sendiri itu dengan waktu yang lama. Dhabitul mustautini, kemudian batasan orang yang mustautini, orang yang mustautin, orang yang menetap juga, huwallazi la yusafiru, yaitu adalah orang mustautini adalah orang yang tidak melakukan perjalanan, saufan wala syataan, baik ketika di musim panas ataupun ketika di musim dingin, illa lihajatin, kecuali kalau ada hajat. Fatajibul jum'atu, maka wajib bagi mustautini, orang yang menetap tersebut, untuk melaksanakan Jumat alal muqimi, atas orang yang mukim,
wal mustautini. Maka wajib melaksanakan Jumat baik orang yang mukim maupun orang yang mustautin. Tajibul Jumat ala man sami'al azan. Kemudian diwajibkan Jumat bagi orang yang mendengarkan azan min tarafil qarya, dari arah kampungnya, au baladi atau daerah kota, mimma yalil baladi allazi tuqamu fil jum'ah, yaitu suatu daerah yang di sana dilaksanakan salat Jumat, masuku nirihi wa sauti, bersamaan dengan tenangnya angin dan suara. Kemudian selanjutnya aqsamun nas fi huduri Jumat sitatun, pembagian manusia di dalam menghadiri salat Jumat. Kita cukupkan sampai sini, kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita sebenarnya sudah membahas mengenai tentang sholat Jumat, cuma menggunakan kitab takrib, dan kitab tersebut terlalu ringkas, dan kita kali ini memakai kitab Takrirat Sadidah yang pembahasannya agak mendetail, tapi ini masih dalam bab sholat Jumatnya. Nanti ada bab mengenai tentang seperti khutbah, ya, syarat-syarat khutbah, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.